Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menganalisa sebuah saham UCIT pada tahun 2024. Ini dibuat pada tanggal 25 Februari 2024. Kenapa kami membahas ini? Karena tiba-tiba ada yang meminta bahas saham UCIT dong. Dan ketika saham ini kami buat, analisa saham ini kami buat, itu harganya di 975. Konon harga ini sudah sangat menarik. Oleh sebab itu banyak yang bertanya. Ini salah satunya. Jadi kita lihat baik-baik. Ini adalah brand line up daripada UCIT. Kalau Anda lihat merek-merek ini pasti Anda paham. Ada Mami Poco, ada Viti, ada Levi, ada Certainty, ada Charmnap. Macam-macam lah. Pokoknya fokus pada diapers ya, Pampers, ada Softtek juga dan lain sebagainya. Tapi lebih utama di Pampers ya. Nah, Anda bisa lihat ini. Share kategori utama di setengah tahun 2023. Bagaimana kemudian memiliki pasar yang cukup lumayan ya. Mami Poco sama Viti ini baby care, Charm ini feminine care, kemudian Levi wellness care dan lain sebagainya. Ini untuk orang tua ya, yang bawah itu. Nah, pendapatan bersih kalau kami ini memakai setengah tahun 2023 untuk yang diagram ini ya. Perlu dipahami bahwasanya paling besar porsi pendapatan daripada saham UCIT ini adalah dari diapers sampai hampir 80%. Sedangkan 20%-nya itu non diapers. Jadi non diapers itu yang mana? Yang berkaitan dengan Softtek ya. Itu non diapers. Tahu kami seperti itu. Sedangkan ingat sekali lagi, saham ini lebih fokus kepada Pampers dari pendapatannya dan lain sebagainya. Entah itu Pampers anak-anak, entah itu orang tua. Mari kita lihat baik-baik secara keuangan, prospek dan lain sebagainya. Pertama, memang secara chart saham ini itu berada di bawah. Orang mengatakan titik support lah. Tapi kalau kita lihat ini revenue dan laba, sebetulnya menurut kami ya, mohon maaf, nggak ada yang istimewa. Anda pasti ngelihatnya di sini, net income terasa istimewa. Sekali lagi terasa istimewa. Kenapa? Karena dari 60 billion miliar ini, tahu-tahu kuartal 4-nya 158 miliar. Oke. Naiknya dahsyat luar biasa. Oke. Ya. Tapi sekali lagi ini kalau Anda melihat ini saja ya Anda akan merasa ini sama keren ini. Tapi coba kita perhatikan baik-baik revenue-nya. Tidak ada perkembangan yang signifikan. Lihat aja ini. 25 27, 25 26, 25 23, 27 25. Yang mana pada akhirnya pendapatannya itu sama, stagnan. Oleh sebab itu ini perusahaan yang sudah berada pada titik matang. Naik ya enggak, turun ya enggak ya. Kecuali kalau diapersnya naik harganya 50%. Nah itu. Jadi ini sudah seperti kalau Anda tahu kenapa kok sahamnya turun gitu. Kayak Unilever ini udah berada di titik matang. Jadi Anda kalau melihat ini jangan lihat labanya aja. Labanya memang kelihatan wow gitu. Tapi sebetulnya biasa kalau menurut kami loh ya. Ini market cap-nya 4 triliun, perusahaan lapis 2 kalau di pasar modal. Mari kita lihat secara valuasi. Valuasinya memang sekali lagi secara book value 0,7. Secara price to sales 0,4. Earning yield 10. Per 9. Kalau ada yang mengatakan ini murah banget, menurut kami enggak. Ini murah iya tapi enggak banget. Biasa ya. Kenapa saya katakan biasa, nanti saya tunjukkan. Secara keuangan memang bagus, utangnya enggak ada. Kemudian
liabilitiesnya hanya 0,5, jadi memang cukup bagus. Nah, kenapa kami katakan ini perusahaan biasa? Karena gini, secara profitabilitas ini tidak begitu besar. Mana itu profitabilitas ini? 6, cuma 6%. Ya, Anda bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang kebutuhan umat ya, masyarakat itu yang seperti tidak bisa dihindarkan, ini di sini. Biaya paling besarnya itu ya promosi dan lain sebagainya, itu mengeruk cukup lumayan ya. ROE-nya aja 7% ya. ROA-nya 5%. Menurut kami biasa lah kalau perusahaan seperti ini. Kemudian kita lihat market rank-nya juga sama. Bukan sesuatu yang besar sekali. Ini kalau semakin tinggi persentasenya itu berarti semakin bagus. Maksimal ini 100% ya. Jadi seperti itu. Cuman dari sisi keuangan istimewa ini loh, Piotrowski F-score itu 8, maksimal 10 ini setahu kami, yaitu cukup bagus. Nah, oleh sebab itu kalau misalkan ada yang mengatakan, loh kenapa kok sahamnya ini turun terus, ini kan turun ya, saya rentang 3 tahun ini ya, kemudian di tahun 2023-2024 kok turun terus ini, ya memang kinerjanya biasa. Kalau memang misalkan ada pertanyaan, loh nanti naik ini karena jenuh jual ya, jenuh jual, udah yang jual banyak ya, kalau udah jenuh jual ya habis itu naik. Sama kalau udah jenuh beli, udah naik terlalu tinggi ya habis itu turun, kan di saham seperti itu. Tapi faktor pendorong kenapa kok tren secara jangka panjang turun, ya karena memang secara kinerja menurut kami biasa. Berikutnya, buktinya apa? Ini loh, dari sisi akumulasi nggak ada yang akumulasi. Ini dari Februari sampai 23 Februari. Bahkan pada 23 Februari saya short 1 hari itu nggak ada namanya akumulasi, itu nggak ada, masih distribusi. Bahkan ini big distribution ya. Jadi kalau kita retail jangan sok pahlawan lah, menahan harga gitu, janganlah. Kita ngeliat ini aja udah aduh ya, kecuali udah ada tanda-tanda ada yang beli, boleh lah kita. Artinya kalau sampai tahap ini belum posisi jenuh jual, masih ada yang distribusi, cuman sudah mulai tertahan seperti itu. Nah berikutnya, di berita juga gak ada tanda-tanda istimewa menurut kami ya, hanya raup laba bersih, kenapa naik kenapa turun. Gak ada tanda-tanda kebaikan itu, misalkan melakukan aksi korporasi apa, ekspor naik, atau misalkan kerjasama dengan pemerintah, ada program 1 juta pampers gratis, itu akan naik. Ini nggak ada tanda-tandanya, pokoknya menguat, usai umumkan laba bersih naik dan lain sebagainya ya. Berita kan boleh lah, tapi kalau kita lihat lebih dalam ya kenyataannya menurut kami biasa. Oleh sebab itu ini kesimpulan kami, secara valuasi memang bisa dikatakan murah, tapi kalau murah banget enggak. Kemudian kinerja menurut kami biasa, prospek menurut kami juga biasa, karena kita bisa lihat ya 3 tahun tadi revenue-nya tidak jauh berbeda, hanya tinggal perusahaan itu memangkas biaya apa, laba bersihnya akan naik. Polanya seperti itu. Versi kami wait and see lah, kalau kami seperti itu. Jadi kesimpulan kami, tidak ada katalis berita, dan menurut kami ini saham biasa. Tugas kita kan di pasar modal hanya 2, menemukan saham yang murah ya, kemudian yang kedua menjual saham ketika sudah naik atau ketika sudah mahal. Itu aja, karena kita retail biasa, bukan retail yang punya harta tahta, apalagi punya hal-hal lain seperti berita. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau Anda pengen ikut atau bertanya-tanya, silahkan hubungi kami kasih kesempatan 1 kali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.